Ilmu pengasihan ini adalah sebuah ilmu khusus yang berbeda dengan ilmu pengasihan pada umumnya. Orang yang terkena ilmu ini akan bermimpi bersetubuh dengan orang yang mengirimkan ilmu. Ilmu ini berasal dari Tanah Minang, Sumatera Barat dan dinamakan ilmu Mudo-Mudo. Langsung saja, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ilmu pengasihan atau disebutnya ilmu pekasih Mudo-Mudo ini dulu dipegang oleh salah seorang dari daerah Sumatera Barat. Namanya adalah Bapak Anggut Mangkoto. Bapak Anggut ini dulunya terkenal dengan istilah playboy alias gonta-ganti pasangan. Untuk sekarang beliau Bapak Anggut Mangkoto ini sudah meninggal dunia. Dulu di usia 70 tahun Bapak Anggut ini bisa menikahi seorang janda cantik yang usianya itu 35 tahun. Dan Bapak Anggut ini bukanlah orang yang kaya banyak harta, pemirsa. Tentu secara logika itu hampir-hampir mustahil tentang kejadian seperti itu. Tapi itulah kenyataannya, sulit dipercaya. Diceritakan sejak istri ke-10 Bapak Anggut itu meninggal dunia, sebenarnya beliau ini tidak ingin menikah lagi. Namun karena berbagai pertimbangan yang salah satunya kalau tidak menikah lagi maka tidak akan ada yang mengurus manakala Bapak Anggut ini sakit. Maka diputuskanlah untuk menikah lagi. Bapak Anggut pun meminta adiknya untuk mencarikan seorang perempuan yang mau menjadi istrinya. Namun setelah berjalan beberapa waktu, tidak ada satupun yang mau menjadi istri Bapak Anggut. Ya karena usia Bapak Anggut sendiri itu sudah cukup tua, yaitu kisaran 70 tahunan. Mengetahui hal tersebut, maka Bapak Anggut segera mengatur strategi dengan ilmu pekasih yang beliau miliki. Beliau tahu bahwa ada janda cantik di ujung kampungnya. Namanya itu adalah Zubaidah. Hampir setiap hari Zubaidah itu lewat di depan rumahnya. Setiap lewat, Zubaidah selalu ramah menyapa Bapak Anggut yang dianggap seperti kakeknya sendiri. Singkat cerita, setelah Bapak Anggut mantap memilih Zubaidah, maka segeralah satu persatu peralatan mistik dipersiapkan untuk menjerat Zubaidah. Setelah semuanya siap, Bapak Anggut duduk bersila di atas tempat tidur. Tangan kanannya memegang sebuah tali yang terbuat dari benang 7 warna. Di ujung ikatan benang tersebut tergantung sebutir buah jeruk pagar yang masih hijau. Kemudian mulutnya itu berkomat kamit membaca mantra ilmu pekasih sebanyak 1000 kali tanpa henti. Sambil membaca mantra tersebut, tangan Bapak Anggut itu mengayunkan buah jeruk tersebut ke kanan dan ke kiri. Nah, begitulah caranya Bapak Anggut melakukan ritual ilmu pekasih. Selesai membaca mantra tersebut, lalu Bapak Anggut langsung tidur. Kemudian aneh, keesokan harinya pagi-pagi sekali, Zubaidah itu memanggil-manggil namanya dari halaman rumah. Bapak Anggut pun pura-pura terkejut. Dilihatnya Zubaidah yang rambutnya basah, pertanda janda ini baru mandi junub karena terkena ilmu pekasih. Target yang terkena ilmu ini memang akan terus didera mimpi berhubungan badan dengan si pengirim ilmu. Singkat cerita, Zubaidah memohon-mohon kepada Bapak Anggut agar menikahinya. Walaupun pada saat itu orang tuanya itu terkejut dengan keputusan Zubaidah itu. Namun akhirnya orang tuanya menyetujui Zubaidah menikah dengan Bapak Anggut yang usianya itu 70 tahunan. Karena Zubaidah mengancam orang tuanya kalau sampai tidak dinikahkan dengan Bapak Anggut, maka dia itu akan bunuh diri. Di mata Zubaidah, Bapak Anggut adalah sosok pria yang tampan, gagah, dan bergairah. Padahal aslinya itu sudah berusia lanjut. Bahkan secara fisik, Bapak Anggut itu tidak menarik sama sekali. Tubuhnya pendek, kulitnya hitam, hidungnya pesek, dan matanya belok. Tapi berkat ilmu pekasih Mudo-Mudo atau ilmu pengasihan tersebut, semuanya bisa berubah.
Nah, pemirsa sekalian, untuk mendapatkan ilmu Bekasi Mudo-Mudo ini, seseorang harus diisi langsung oleh orang yang memiliki ataupun mewarisi ilmu tersebut. Selain itu juga harus menyiapkan bahan-bahan ritual untuk upacara pengisian ilmu. Setahu saya, setelah diisi, maka seseorang itu bisa langsung menggunakan ilmu ini untuk menjerat sukma seseorang tanpa harus berpuasa berhari-hari. Namun perlu diketahui bahwa ilmu Bekasi Mudo-Mudo ini mempunyai efek samping yang sangat berat. Seseorang yang menguasainya dan mengamalkan ilmu ini tidak akan bisa punya keturunan. Walaupun dengan ilmu ini bisa berganti-ganti pasangan sesukanya, tetap saja tidak akan bisa punya keturunan. Itu memang sudah kodrat dari ilmu ini, pemirsa. Mantra ilmu ini berbahasa Minang. Bagi yang penasaran dengan mantranya, silahkan bisa di-download ya di link di deskripsi video ini. Sudah saya cantumkan mantranya. Namun perlu diperhatikan bahwa ini hanya untuk pengetahuan saja, tidak untuk dipraktekkan. Karena saya bukan pewaris ilmu ini, maka itu hanya sekedar bacaan mantra saja. Saya tidak tahu cara mengisinya ke seseorang dan cara ritualnya ataupun cara penggunaannya. Bagi yang nekat menggunakan mantranya secara serampangan dan tidak melalui petunjuk guru, maka saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa ya. Karena dulu pernah ada yang coba-coba dengan ilmu ini, setelah menuntut langsung itu dengan pewarisnya. Jadi bukan mengamalkan mantra tanpa petunjuk, tapi orang ini sudah melalui pengisian guru. Kemudian dalam ritualnya itu salah sasaran. Orang yang semestinya ditargetkan malah meleset mengenai orang lain. Padahal orang tersebut sudah niat kepada orang yang ditargetkan. Dan orang yang terkena salah sasaran tersebut, kalau tidak disembuhkan itu bisa menjadi stres ataupun gila ataupun gangguan jiwa ya. Memang sebenarnya untuk menguasai ilmu ini harus juga menguasai ilmu penawarnya. Maka dari itu, sekali lagi saya berpesan, ini hanya sekedar pengetahuan, bukan untuk dipraktekkan. Bagi yang penasaran, silahkan langsung saja untuk hunting, mencari ilmu ini di daerah Sumatera Barat. Nanti silahkan tanya-tanya di sana. Mungkin masih ada saat ini pewaris ilmu Bekasi Mudo-Mudo ini. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.